Halo pemirsa, kita jumpa kembali di episode 45B. Kita dulu pernah bahas bisnis fiktif angkasa luar ini dari episode 1-6 yang channelnya sudah dibredel oleh YouTube. Dulu Elon Musk belum nongol, fokusnya masih NASA. Sekarang peta berubah. SPG angkasa luar sudah beralih dari NASA ke Elon Musk. Mana buktinya? Itu anggaran NASA 2026 dipotong 47%. Rasain lu NASA. Potong gaji separuh kali. Anggaran dipindah ke SpaceX. Makanya Elon Musk makin merajalela bohongnya. Dia kirim mobil keliling bumi. Keruk anggaran triliunan, pertanggungjawabannya cuma kartun CGI. Itu si nomor 1 terkaya dunia. Belakangan si nomor 2 terkaya, Jeff Bezos, pemilik Amazon, ikut-ikutan. Katy Perry, penyanyi SPG Illuminati, yang kalau di panggung matanya suka koslet seperti robot rusak, dan kadang pingsan sendiri kesurupan, seolah-olah dikirim ke angkasa luar. Bentuk roketnya aja tidak senonoh gitu. NASA zaman dulu masih mendingan, roketnya beneran take off. Lihat, asapnya tebal ke segala penjuru. Apinya juga besar. Sampai di luar angkasa, baru pindah ke CGI. Energi panas yang dikeluarkan roket untuk take off itu antara 2200 sampai 3200 derajat Celcius. Panas banget kan? Ini roket toko kelontong Amazon, asapnya cuma satu arah. Apinya juga CGI banget. Di angkasa luarnya juga lawak banget. Blue Origin ini katanya cuma terbang 11 menit. Tinggi cuma 110 km. Jarak Jakarta Puncak. Tapi di jendelanya, lengkungan bumi seperti di ketinggian 4000 km. Bodoh sekali ini yang bikin CGI. Mereka tahu rakyat gampang dikibulin. Dikibulin terang-terangan juga nggak ada yang ngerti. 110 km, tapi tingginya segitu. Dan saya nggak pernah dengar ada orang protes soal ini, bahkan di Amerika. Efek ngambangnya juga kampungan banget, modal hairspray dan tali doang. Amazon kalau mau nipu boya modal dikit napa? Pakai pesawat Zero G. Efeknya memang benar-benar seperti di angkasa luar. Nggak murahan dan kasar seperti itu. Terus belaga ambil barang yang ngambang, tapi atasnya nggak diliatin, karena diikat tali. Ngopernya juga biasa aja kayak di darat. Kalau pakai pesawat Zero G kan memang bener barangnya ngambang. Lebih meyakinkan tipuannya. Itu cewek-cewek salon, mana berani naik pesawat Zero G. Waktu mau mendarat, Oprah yang juga dibayar oleh Bezos, begitu tahu disorot kamera, langsung acting belaga terharu. Copot kacamata supaya kamera nyorot, seolah dia nangis. Murahan banget aktingnya. Penjelmaan setan di dunia itu, antara lain ya Oprah ini. Itu kapsul mendaratnya juga kayak begitu. Katy Perry udah pingsan duluan kali. Makanya kelihatan dari jendela bahwa tangannya palsu. Tangan boneka. Mana ada orang mau dibanting kayak begitu. Begitu di darat, si cukong Jeff Bezos, supaya kelihatan berperan, di depan kamera, seolah-olah bawa perangkat buat buka pintu kapsul. Tapi bentuknya kok kayak kunci stang mobil zaman dulu. Itu cewek-cewek sebenarnya baru masuk kapsul setelah di darat. Dasar IQ jongkok, mereka lupa nutup pintu. Jadi harus ditutup dulu. Padahal itu pintu harusnya mampu nahan tekanan kecepatan roket. Malah udah kebuka duluan. Setelah ditutup, baru belakangan Bezos pura-pura susah buka pintu pakai alat kayak stang kunci mobil. Ini dagelan murahan banget. Dan kebanyakan orang percaya. You love me. You really love me. Kalau kita protes, media-media elit langsung ramai-ramai membuli, menuding teori konspirasi. Sama juga kalau kita teriak minta usut korupsi IKTP, dituding teori konspirasi. Itu adalah istilah yang dibuat oleh para koruptor untuk menghina para pencari kebenaran agar korupsinya tidak terbongkar. Dagelan-dagelan baru seperti inilah yang memicu saya untuk merefresh kembali topik ini sesuai perkembangan terkini.
kita rangkum kembali dengan gaya yang berbeda. Tujuannya nggak pernah berubah, sesuai judul episode 1 dulu, membangkitkan kesadaran rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada episode lalu, kita sudah bahas tahun 1956-1957, Amerika dan Soviet kompak sama-sama menjelajahi Antartika. Hanya beberapa bulan kemudian, mereka kompak bikin sandiwara persaingan angkasa luar. Soviet luncurkan Sputnik 1957, satelit bola bowling. Soviet tahun 1957 bikin kulkas saja nggak pernah kedengeran, tiba-tiba bikin satelit. Disambut propaganda media Amerika untuk menakut-nakuti rakyat agar turun anggaran persaingan angkasa luar. Maka dibentuklah NASA tahun 1958. Amerika ketika itu belum jago bikin roket. Maka negeri Paman Sam itu merekrut saintis-saintis Nazi lewat program Paperclip di bawah CIA. Ada ratusan saintis Nazi yang direkrut. Salah satunya adalah Wernher von Braun, yang kemudian jadi direktur pertama NASA 1958. Sampai tahun 70-an, 6 kali program Apollo Moon Landing Hoax adalah NASA di bawah kepemimpinan saintis Nazi itu. Jadi NASA secara historis dan de facto di bawah kendali CIA. Naif sekali kalau mengira NASA adalah institusi sains murni yang menghibur Anda dan membela kepentingan rakyat. Mereka adalah kaki tangan elit, nggak peduli sama Anda. Ini ada bukti dokumen yang tak terbantahkan dari Chief Scientist NASA. Mereka berencana di tahun 2025 ini membuat senjata debu mikro yang disebar di udara. Begitu Anda hirup, debu chemical itu akan membor paru-paru Anda, menyebabkan berbagai penyakit. Ini jauh lebih canggih dari COVID 2019. Maka tahun 1958 itu, di bawah saintis Nazi, Amerika baru pertama kali bisa bikin roket terbang tinggi. Mereka tahu ada medan penghalang di bawah ketinggian 1000 km. Yang kedengaran ke publik adalah Van Allen Belt. Yang lebih berbahaya dari itu nggak dipublikasikan. Soviet yang sama-sama punya roket juga tahu. Maka Amerika dan Soviet bikin operasi gabungan militer untuk membom nuklir langit dinamakan High Altitude Nuclear Explosions. Dari tahun 1958 sampai 1962. Biaya untuk membuat satu bom nuklir itu sekitar 1,6 triliun. Itu operasi militer 4 tahun. Puluhan, bahkan ratusan bom. Ratusan triliun rupiah. Mahal sekali. Nggak mungkin mereka lakukan kalau nggak penting-penting amat. Dan memang sangat penting, karena di bawah ketinggian 1000 km itu, semua nuklir memang nabrak sesuatu yang nggak kelihatan. Nggak mungkin dilewati roket. Bom nuklir aja nggak bisa tembus. Mari kita saksikan bagaimana bom-bom nuklir itu menabrak perisai yang nggak kelihatan seperti film Star Trek. Ini adalah tayangan nostalgia episode 5. Anda nggak akan lihat gaya penyajian seperti ini bahkan di tayangan luar negeri. Apa yang sebenarnya terjadi ketika bom nuklir menabrak perisai yang tak kelihatan di langit adalah rahasia militer yang tidak dipublikasikan. Jangankan operasi militer 1958, penyelidikan di pangkalan-pangkalan militer Antartika sampai sekarang juga tertutup buat publik. Yang diumumkan hanya kulit-kulit luar yang nggak penting aja. Padahal banyak keanehan di Antartika.
Tentang perisai langit ini sebenarnya bisa kita lihat sendiri tiap kali ada meteor jatuh ke bumi. Meteor selalu nabrak perisai bumi yang nggak kelihatan. Kadang disertai cahaya atau bunyi ledakan yang keras. Setelah itu, begitu nyampe ke bumi, tinggal serpihan-serpihan yang nggak terlalu berbahaya. Anda lihat sendiri, meteor nabrak firmament atau samawat itu ketinggiannya nggak terlalu jauh dari bumi. Taksiran saya sekitar 100 km. Mari kita lihat lapisan atmosfer menurut sains mereka sendiri. Nanti Aiki jongkok protes. Katanya nggak percaya sains modern, kok pakai data sains? Waktu bahas dokumen CIA juga otak udang pada protes. Katanya nggak percaya CIA, kok pakai data CIA? Itu namanya nabok pakai data mereka sendiri. Ibarat berdebat dengan penjajah Belanda, ya kita pakai bahasa Belanda. Kalau pakai bahasa Jawa ya mana ngerti. Terus otak udang protes, Muhammad Hatta nggak nasionalis, masa ngomong pakai bahasa penjajah? Makanya video-video kita memang bukan buat yang IQ-nya 50 ke bawah. Percuma, nonton juga nggak bakal ngerti. Kembali pada lapisan atmosfer. Kita lihat, menurut sains mereka sendiri, meteor itu dari ketinggian sekitar 100 km. Persis dugaan kita tadi. Disebut termosfer. Termos itu panas, suhunya 1200 derajat Celcius. Setelah itu, masuk ke bumi jadi serpihan kecil di ketinggian 90 km. Pas kan? Di gambar itu disebut satelit di ketinggian 800-3000 km. Exosphere. Itu bohong. ISS dan kebanyakan satelit itu katanya di low Earth orbit, sekitar 400 km. Itu termosfer, bukan exosphere. Kalau disebut satelit ada di termosfer, rakyat curiga karena tahu termos itu panas. 1200 derajat Celcius bisa bikin besi baja meleleh. Jadi, lain kali kalau Anda nonton sirkus CGI ISS dengan panel-panel surya yang biasa kita pakai buat mandi air panas, bisa tahan 1200 derajat Celcius di termosfer. Anda harus bayangkan suhu smelter buat bikin besi baja meleleh. Nggak usah ke angkasa luar dulu deh. Coba buktiin kalau panel surya dan besi-besi ISS bisa tahan di smelter baja. Kalau mau lihat bukti-bukti kebohongan NASA, jangan lihat yang zaman now. Itu CGI semua. Lihatlah video-video NASA di tahun 60-an. Ini adalah footage asli NASA tahun 60-an. Katanya video bintang dan bulan yang diambil dari satelit yang pertama kali. Dulu nggak ada CGI, jadi ketahuan banget bohongnya. Kalau memang ada satelit bisa bikin video bulan dan bintang, kenapa harus bohong? Bohong karena memang nggak ada. Ini spacewalk NASA tahun 1966. Cuma 3 tahun sebelum katanya ke bulan. Gunakan akal sehat Anda. Apakah itu video asli di angkasa luar? Lihat buminya, muter dengan kecepatan segitu. Kayak properti drama amatir di SMP aja. Kok gampang sekali ya rakyat dikebulin dengan trik murahan seperti itu. Dari awalnya udah bohong, kesininya 60 tahun kemudian juga bohong semua. Cuma beda cara dan teknologinya aja. Ini video roket NASA sedang lepas booster. Anda lihat ada yang aneh nggak? Lihat tuh, banyak gelembung air di kamera. Bahkan airnya ada yang nempel di layar. Syuting di kolam kali. NASA dari dulu memang melatih astronot di kolam. Itu cara yang paling murah untuk bikin video seolah ngambang di angkasa luar. Nanti ada yang protes, kalau NASA bohong, mana mungkin Soviet diam aja. Wah, Soviet lebih parah nipunya. Masih mending Amerika, punya industri film Hollywood. Soviet bikin film science fiction, siapa yang mau nonton? Kualitas nipunya jauh di bawah Amerika. Pakai garuk-garuk gatel, nggak dikat lagi. Narik-narik tali kayak begitu. Kita aja pakai anggaran murah, bisa bikin jauh lebih sempurna dari itu. Ini adalah footage asli NASA yang sangat langka. Diambil dari Apollo 11 tahun 1969. Video bumi yang pertama di dunia.
Video inilah yang kemudian dipropagandakan oleh media dan diajarkan di sekolah sebagai Blue Marble Earth, bumi yang indah seperti bola kelereng biru. Waktu rekam video ini, kita dengar suara astronot Buzz Aldrin yang bocor. Dia nggak tahu kalau audionya direkam. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. Apa maksudnya semua jendela ditutup sehingga gelap? Cuma satu jendela yang dibuka yang mengarah ke bumi dan memantulkan cahaya. Sempurna sekali kan videonya? Kelihatan bumi ada bagian siang dan ada bagian malam. Ini bukan CGI. Lama-lama buminya makin kecil, menunjukkan roket dan kamera sudah makin jauh dari bumi menuju bulan. Sangat meyakinkan awam. Ini adalah bagian adegan yang mereka pikir nggak direkam. Kamera menjauh, kelihatan ada lampu. Kelihatan juga bahwa bayangan malam di bumi itu pakai penutup cahaya di jendela. Lama-lama jendela-jendela lain dibuka. Kelihatan deh bahwa video buminya diambil dari jendela pesawat yang bulat. Dan ketahuan deh astronot Buzz Aldrin sedang merekayasa video bumi yang sebenarnya diambil dari jendela pesawat terbang biasa. Sebenarnya satu bocoran video ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Apollo 11 nggak pernah pergi ke bulan. Itu adalah video yang ditayangkan live ke seluruh dunia pada saat Apollo dalam perjalanan ke bulan. Kalau memang benar ke bulan, ngapain bikin video bumi bohong dari jendela pesawat? Ibarat efek domino, satu kebohongan kecil jatuh, semua kebohongan berikutnya runtuh. Berarti Apollo nggak pernah ke bulan. Semua satelit di angkasa luar adalah bohong. Apalagi halu ke Mars dan planet-planet lain. Bisnis angkasa luar adalah hoax, bisnis fiktif. Dekade 1970-an masih didominasi kisah pendaratan di bulan yang dilakukan oleh Apollo 11-17. Ini adalah klip asli NASA. Misi yang terakhir yaitu Apollo 17 take off dari permukaan bulan. Epic kan videonya? Pertanyaannya, yang bikin video siapa? Kan semua awak udah masuk lunar modul. Ada awak yang ditinggal kali. Kita ulang ya, slow motion. Kita analisis frame by frame. Begitu take off, kameranya zoom out supaya layarnya lebih lebar. Abis itu, kameranya mendongak ke atas, ngikutin pesawat. Krunya ditinggal di bulan, bos. Para jongos NASA pasti asal jawab, kan bisa pakai remote control. Halu kelas dewa. Tahu nggak Apollo itu pakai kamera apa? Sekalian aja, kita bongkar kebohongan yang lebih parah. Apollo itu pakai kamera Hasselblad. Bisa nggak dipakai di bulan? Bulan itu, menurut sains mereka sendiri, suhunya di bagian yang terang 120 derajat Celcius, air mendidih. Di bagian yang gelap sampai minus 173 derajat Celcius. Itu kata mereka sendiri. Sekarang kita lihat spesifikasi kameranya. Hasselblad itu berfungsi di suhu maksimum 45 derajat Celcius. Mendidih dong kalau di suhu bulan 120 derajat Celcius. Dan minimal minus 10 derajat Celcius. Bekulah di suhu bulan minus 173 derajat Celcius. Belum lagi kelembabannya. Di bulan yang nggak ada atmosfer, katanya kelembabannya kurang dari 0,1%. Sementara Hasselblad itu bekerja di kelembaban 40-55%. Di bulan yang kering, rontoklah itu karet-karet dan kulitnya. Apalagi negatif filmnya. Terbukti, dengan data mereka sendiri, itu kamera nggak bakal bisa berfungsi di bulan. Berarti, semua foto dan video bulan adalah bohong. Diambil di studio. Satu halaman ini aja udah cukup untuk membuktikan bahwa semua foto dan video bulan adalah bohong. Skakmat. Dan nggak pernah ada orang bahas ini, bahkan di Amerika.